Halo, selamat sore. Berjumpa lagi bersama saya Jim Longan Siombing di Kopi Samban Kayu Putih. Nah, sore hari ini sebelum kita mulai bincang-bincang ringan, saya nikmati dulu kopi samban. Hmm, nikmat sekali. Sore hari ini setelah sekian lama saya tidak berkomentar apapun. Rupanya banyak teman-teman yang nanya sama saya, kok nggak ngomong sih, ini kan banyak nih soal yang lagi rame-rame gitu kan. Nah, kebiasaan saya itu kan begitu rame nggak langsung komentarin, tunggu dulu, lihat dulu, gitu, pelajari dulu, simak dulu. Nah, setelah itu baru kita komentar supaya nggak asbun seperti podcast yang lain tuh. Kayak apa ya, PKB bikin podcast begitu makan langsung pedas langsung ngomong, nggak taunya apa yang disampaikan salah sasaran. Nah, sore hari ini saya ingin berbincang sedikit tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah kita. Tentunya menyangkut soal ide gagasan beliau, ya, ingin membangun sebuah super holding gitu, yang namanya super holding ya, pokoknya itulah, pokoknya namanya Danantara. Nah, ketika beliau ingin meluncurkan ide ini, disambut oleh publik dengan harga pasar saham kocar kacir lah, merah lah kalau istilah mereka. Saya kaget tuh, kok bisa begitu ya? Apakah pelaku pasar kurang percaya, tidak yakin, atau apa kira-kira gitu kan? Nah, setelah itu beliau juga berpidato meminta agar para pemuka agama, ormas keagamaan ikut memantau program ini, karena program ini menyangkut soal duit yang gede. Karena semua BUMN disatukan, terus kemudian asetnya dicatat dan segala macam, muncullah angka ya sekitar 11.000 sampai 14.000. Waduh, susah betul. Supaya tidak diselewengkan, maka diajaklah para pemuka agama untuk menjadi tim pengawas atau penasehat. Nah, ini yang sebenarnya lucu nih, karena sebelumnya ya ada gonjang-ganjing, ada perbedaan cara berpikir ketika Menteri SDM waktu lalu gitu nih membuka peluang agar ormas keagamaan ikut dalam pengelolaan tambang. Terjadilah perdebatan di internal mereka, tarik menarik dan seterusnya. Memang ada dua ormas yang ikut, tapi ormas keagamaan lain tidak mau, tidak terlibat dalam bisnis tersebut. Nah, saya kira beranjak dari peristiwa yang pertama itu, akhirnya Presiden merasa perlu juga mengajak para pemuka agama, tapi tidak masuk dalam sistem, tapi ikut memberikan pengawasan, masukan menyangkut pengelolaan Danantara tersebut. Tujuannya apa sih? Padahal kan di negara kita sudah ada BPK, terus kemudian pengawasan ada KPK, terus dan seterusnya. Itu kan bisa juga dari ajang tempat untuk pengawasan gitu. Tapi kenapa harus melibatkan? Saya kira, menurut saya Pak Presiden paham betul bahwa lembaga negara kita yang menyangkut untuk memberantas korupsi ini masih jauh dari harapan, sangat lemah. Dan sedangkan ide Danantara ini harus segera dilontarkan. Kenapa ya? Mungkin upaya untuk meyakinkan para investor atau para kontraktor agar berani mengambil proyek-proyek strategis yang dijalankan oleh pemerintah. Karena kan kalau kita mau ikut proyek itu kan, ya kita harus tahu dulu jaminannya gimana, dibayar nggak kan gitu. Karena yang sudah sering terjadi itu, kalau ada kontraktor atau pengusaha yang ikut bermain, berbisnis dalam proyek pemerintah, itu kan bayarnya susah banget. Dan itu bukan menjadi rahasia umum gitu. Dan akibatnya apa ya?
menyebabkan para pemilik usaha tersebut akhirnya gulung tikar karena nggak dibayar-bayar, sedangkan ngutang ke bank kan harus dibayar. Nah, itulah salah satunya menurut saya agar pihak swasta, pihak kegiatan kegiatan itu dapat dilaksanakan lah. Kan nggak mungkin semua proyek dikerjakan oleh pemerintah pusat, kan pemerintah juga punya BUMN. Tapi mengikuti peran swasta itu penting untuk menumbuhkan perekonomian kita. Tapi kita tidak bahas itu. Yang saya mau bahas itu adalah kenapa kok pasar saham kita tidak positif menangkap itu. Apalagi gini, ketika Presiden meluncurkan bank emas, tiba-tiba harga emas kita anjlok. Kok negatif amat sih? Kenapa nggak ada positif? Nah, dari situlah akhirnya saya berpikir, ini berarti ada yang harus disampaikan kepada pemerintah bahwa yang dibutuhkan masyarakat sekarang itu bukan hanya sekedar ide gagasan untuk membenahi ekonomi, tetapi yang dibutuhkan itu adalah bagaimana pemerintah itu bisa memunculkan obligasi moral yang kuat terhadap kasus-kasus korupsi yang memang sudah menjadi rahasia umum tapi tidak terselesaikan. Ya paling sederhana, lagi-lagi saya harus ngomong kasus judi online. Itu kan sampai sekarang itu kan nggak tahu seperti apa. Padahal diduga terkuat atau diduga kuat, ya itulah pokoknya. Mantan menteri itu sudah dipanggil ke Barreskrim. Tapi setelah itu kan nggak jelas. Lalu Menteri Komdigi juga udah nggak pernah bicara lagi judi online. Padahal kasus penyelesaian judi online ini kan sangat ditunggu siapa sebenarnya? Atau aliran dana judi online ini masuk kemana aja sih? Jangan-jangan alirannya seperti Bengawan Solo kemana-mana, atau sungai-sungai yang lain tuh, Sungai Ciliwung yang masuk kemana-mana. Akhirnya kasus ini coba pelan-pelan dilupakan dipetieskan sampai kemudian masyarakat lupa. Tapi soal itu saya nggak lupa. Nah, ini yang sebenarnya menurut saya penyebab kenapa publik tidak menanggapi serius, menanggapi positif terhadap ide ini yang dilakukan oleh pemerintah. Kan mengelola ribuan triliun, puluhan triliun itu kan luar biasa. Terus kemudian kalau ketidakpercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi, ya ini akibatnya. Seharusnya menurut saya Presiden kembali mengingatkan pidato-pidatonya di awal, akan berantas korupsi, akan mengejar korupsi, stop jangan korupsi lagi dan seterusnya. Kalau itu dilakukan, pasti pemerintah akan mendapat dukungan oleh semua pihak di negara ini. Artinya obligasi moral itu yang pertama yang harus diwujudkan, dilihat oleh masyarakat, supaya kepercayaan itu tidak lagi sulit untuk dicari. Pembenahan terhadap kinerja polisi juga udah nggak bisa tawar-tawar lagi. Lalu kemudian ya belakangan ini Kejaksaan Agung lumayan buat kaget lah gitu ya, banyak kasus-kasus tiba-tiba dibongkar dan seterusnya. Tapi semoga kasus itu bukan hanya kasus titipan gitu ya. Tapi nanti di sesi berikutnya kita bicara di balik-balik kasus itu. Tapi sekali lagi saya tidak bicara negatif ya, hanya melihat dan menyimak kira-kira ada apa sih. Tapi terlepas dari itu saya apresiasi lah apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ya. Beberapa kejutan parlemen. Tapi bukan berarti puji itu langsung setinggi besar ya. Masih banyak kita tunggu lah pembenahan di Kejaksaan Agung. Dan tentu juga pembenahan dari sisi polisian. Ingat loh, polisi itu juga punya kewajiban untuk memberantas korupsi. Kalau soal KPK ya kita tunggulah drama mereka melawan Hasto gitu ya. Bagaimana hasilnya gitu? Apakah hanya berhenti di Hasto atau akan kemana larinya kan gitu? Karena kasus ini banyak sekali menarik hal politik. Nah, dari sedemikian dari 3 bidang itu ya, ada Jaksa Agung, ada kepolisian, ada KPK. Ini sebenarnya yang menjadi obligasi moral yang dibutuhkan pemerintah sekarang untuk meyakinkan para pelaku bisnis, para pelaku rekanan pemerintah untuk ikut serta gotong royong membangun negara ini supaya tidak ada ketakutan, tidak ada kecurigaan.
Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Nanti kalau yang lain-lainnya lagi rame nih, tapi soal dan antara pada dasarnya saya sangat dukung karena saya lihat konsep pembicaranya wah bagus nih gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan potensi yang kita punya seperti sederhananya begini, saya mau pinjam uang ke bank atau saya mau kasih pekerjaan kepada kontraktor, pasti bank atau kontraktor itu kan akan melihat apa kekuatan jaminan saya ketika proyek itu harus diberikan pinjaman dari bank. Ya pasti saya akan membuktikan rekening koran saya atau saya membuktikan saya punya aset sebagai jaminan, entah sertifikat, entah itu apalah yang berlaku gitu ya, yang punya nilai sama dengan proyek yang saya kerjakan. Nah, begitu juga yang dibutuhkan oleh pihak swasta. Kalau dia ikut mengambil proyek pemerintah, kira-kira pemerintah punya jaminan nggak untuk membayar proyek tersebut apabila terjadi sesuatu? Jangan sampai nanti seperti yang sudah mereka ikut mengerjakan nggak ada pembayarannya telat, akhirnya perusahaannya tergulung tikar. Dan dampaknya apa? Pengangguran harus di mana-mana. Nah sebenarnya itu sama saja kan. Semua individu atau pengusaha membutuhkan jaminan yang kuat terhadap program pemerintah. Dan buat saya, sore hari ini yang saya sampaikan adalah jaminan kuat itu adalah obligasi moral yang tinggi yang tidak boleh tawar-tawar lagi dengan memberantas koruptor, khususnya judi online yang pelakunya masih ada di sekitar Bapak Presiden. Menurut saya, itu dulu dari saya, Jim Lomet Siombing, dengan podcast Visi 98. Terima kasih.